Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairun Najwa dengan NIM 2902350028, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pancasakti, Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum pajak untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rosidi SEMM. Pengertian hukum pajak. Hukum pajak dikenal dengan istilah hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak atau wajib pajak. Pengertian pajak menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Dr. Soeparman Soemahamijaja, dalam disertasinya yang berjudul Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong, Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1964 memberikan definisi pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Smets, dalam bukunya The Economist Betekenis der Belastingen, mengatakan pengertian pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual. Maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. B. Asas hukum pajak. Self-assessment memberikan petunjuk bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Pajak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri kewajiban pajaknya dan membayarkannya kepada negara sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Pajak. C. Dasar hukum pajak. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000, Lembaran Negara Nomor 126 TLN 3984, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983, Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 LN 127 TLN 3985. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. D. Fungsi pajak. Menurut Mari Muhammad, fungsi pajak di negara berkembang adalah yang pertama, alat instrumen penerimaan negara, yang kedua, mendorong investasi, dan yang ketiga, redistribusi. Unsur pajak menurut Rahmat Soemitro adalah yang pertama ada masyarakat, yang kedua ada Undang-Undang Republik Indonesia, yang ketiga ada pemungut pajak atau penguasa masyarakat, dan yang keempat ada subjek wajib pajak. Pajak berfungsi mengatur dalam tataran praktisnya dapat dibedakan sebagai berikut. A. Positif yaitu tax insentif yaitu melalui pemberian kelonggaran-kelonggaran, penghapusan, pengecualian, pengurangan, dan kompensasi. B. Negatif yaitu disinsentif tax yaitu melalui pemberian hambatan-hambatan, pencegahan atas pemakaian atau pemasukan dan pemberatan-pemberatan khusus. Jenis dan ciri-ciri pajak. Pajak berdasarkan sifatnya yang tertentu dapat dibedakan sebagai berikut. A. Pajak atas kekayaan dan pendapatan. B. Pajak atas lalu lintas, yaitu lalu lintas hukum, kekayaan, dan barang. C. Pajak yang bersifat kebendaan. D. Pajak atas pemakaian. Berdasarkan titik tolak pungutannya, Y. Sri Pudiatmoko, SHMHUM, dalam bukunya Pengantar Hukum Pajak menyampaikan pembedaan pajak dengan menggunakan dasar titik tolak pungutannya ini akan menghasilkan dua jenis pajak, yaitu A. Pajak subjektif, B. Pajak objektif.
Pajak subjektif yaitu pajak yang memperhatikan pertama keadaan pribadi wajib pajak. Untuk menetapkan wajib pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang objektif yang berhubungan erat dengan materialnya. Kewajiban pajak subjektif adalah kewajiban yang melekat pada subjeknya. Pada umumnya, orang yang bertempat tinggal di Indonesia memenuhi kewajiban pajak subjektif anak, orang dewasa, wanita yang sudah kawin, sedangkan untuk orang di luar Indonesia, kewajiban subjektif ada kalau mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia. B. Pajak objektif, yaitu pajak yang pertama-tama memperhatikan objeknya, baik itu berupa benda, dapat pula berupa keadaan. Perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari subjeknya, orang atau badan hukum yang bersangkutan langsung, dengan tidak mempersoalkan apakah subjek pajak ini berkediaman di Indonesia ataupun tidak. Kewajiban pajak objektif adalah kewajiban yang melekat pada objeknya. Seseorang dapat dikenakan kewajiban pajak objektif jika ia mendapat penghasilan atau mempunyai kekayaan yang memenuhi syarat menurut Undang-Undang Republik Indonesia. Pajak F. Pajak langsung dan pajak tidak langsung. A. Pajak langsung yaitu pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain, atau pajak yang dipungut secara berkala. Contohnya pajak penghasilan atau PPh. B. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang ketiga atau konsumen, atau pajak yang dipungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak. Misalnya terjadi penyerahan barang, pembuatan akte, contoh, pajak pertambahan nilai atau PPN, bea pos dan materai, bea balik nama atau BBN. G. Pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dikelola oleh Departemen Keuangan atau Direktorat Jenderal Pajak. Penerimaannya masuk ke anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Contohnya PPh, PPN, pajak penjualan atas barang mewah, atau PPNBM, pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB, bea pos dan materai. B. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah atau Dipenda. Hasil penerimaannya masuk ke anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. H. Pajak retribusi, iuran, dan sumbangan. Pajak memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia atau peraturan pelaksanaannya. Yang kedua, terhadap pembayaran pajak tidak ada prestasi yang dapat ditunjukkan secara langsung. Yang ketiga, pemungutannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Yang keempat, hasil dari uang pajak yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah rutin atau pembangunan, jika sisa digunakan untuk public investment. Yang kelima, berfungsi sebagai alat memasukkan dana dari masyarakat ke dalam kas negara. Fungsi budgeter juga berfungsi mengatur. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Iuran adalah jumlah uang yang dibayarkan anggota perkumpulan atau komunitas atau asosiasi kepada bendahara setiap bulan. Sumbangan adalah iuran yang diberikan oleh rakyat secara sukarela digunakan untuk membantu kelompok masyarakat tertentu. I. Teknis dan tarif pajak. A. Setoran pajak tahunan atau SPT. Laporan SPT paling lambat tanggal 31 Maret, lebih dari 6 bulan pemberitahuan. Pembayaran pajak terutang paling lambat tanggal 25 Maret. B. Denda. Keterlambatan laporan SPPT yaitu sebesar 100.000. Keterlambatan pajak terutang 2% dikurang bayar. Kelalaian atas pajak terutang yang tidak dibayar, pidana 1 tahun kurungan atau 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak bayar. Sengaja atas pajak terutang yang tidak dibayar, pidana 6 tahun kurungan atau 4 kali jumlah pajak terutang yang
tidak dibayar atas PPh pasal 21 atau 26 tentang gaji, upah, HR, tunjangan lain sehubungan dengan jasa. C. Dasar pengenaan. PPN tarif tunggal 10%, diubah dengan PP yaitu 5% sampai 15% pasal 7, PPNBM dengan tarif 10% sampai dengan 75% pasal 8. D. PPh terutang. Berdasarkan penerapan tarif pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia, PPh atas penghasilan kena pajak atau PKP. Lapisan PKP sampai dengan 25 juta, di atas 25 juta sampai dengan 50 juta 10%, di atas 50 juta sampai dengan 100 juta 15%, di atas 100 juta sampai dengan 200 juta 25%, di atas 200 juta sampai dengan 35%. Di dalam penerapan tarif pajak, jumlah PKP dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP besarnya adalah yang pertama 2.880.000 untuk wajib pajak, yang kedua 1.440.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin, yang ketiga 2.880.000 tambahan untuk seorang istri, hanya seorang istri yang diberikan apabila ada penghasilan istri yang digabungkan dengan penghasilan suami, yang keempat 1.440.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Yang kelima, warisan yang belum terbagi sebagai wajib pajak, menggantikan yang berhak tidak memperoleh pengurangan PTKP. Contoh soal, yaitu seorang wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tahun pajak 2003 sebesar 88.640.000, wajib pajak berstatus kawin dan mempunyai 3 orang anak, sedangkan istrinya tidak mempunyai penghasilan sendiri. Penghitungan pajak dengan penerapan tarif tersebut di atas dilakukan sebagai berikut. Penghasilan neto 1 tahun yaitu sebesar 88.640.000, penghasilan tidak kena pajak yaitu sebesar 8.640.000, penghasilan kena pajak yaitu sebesar 80 juta, pajak penghasilan yang terutang yaitu 5% dikali 25 juta sama dengan 1.250.000, 10% dikali 25 juta yaitu 2.500.000, 15% dikali 30 juta yaitu 4.500.000. Jadi jumlahnya yaitu sebesar 8.250.000. Sekian penjelasan dari saya tentang hukum pajak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.